Halo, selamat malam teman-teman. Eh, udah nggak berasa udah Rabu lagi ya. Jadi di Rabu ini kita bakal adain LOP buat member-member yang baru masuk, yang mungkin karena keterbatasan waktu ya pas pertama kali mau join atau apa, terus belum belum dikasih tahu nih sama yang ngajak. Lu harus begini loh, lu harus begini loh. Ini produknya ada ini aja loh. Bisnisnya tuh seperti ini loh. Oh, kalau misalkan jual segini nanti dapat segini segini. Nah, ini hari ini kita akan ada sedikit penjelasan. Jadi LOP itu memang ditujuin buat teman-teman yang kayak baru-baru join, yang mau ngelihat secara overall tentang EFC, entah itu bisnisnya, entah itu produknya, entah itu perusahaannya seperti apa. Jadi nanti di sini dijelasin semua secara singkat ya, nggak secara mendetail gimana banget. Karena kan hari ini ngejelasin semuanya, nggak mungkin kalau semuanya nih kita detailin satu-satu kayak gitu, panjang banget pasti kan. Jadi hari ini saya kedatangan seorang speaker, tamu. Beliau ini Chief Toreda ya. Jadi beliau ini adalah salah satu toredanya di AFC. Jadi mungkin buat teman-teman yang kayak baru join atau mungkin udah join lama tapi baru aktif, nggak tahu nih toreda ini apaan sih. Orang-orang pada ngomongin Bushido tuh bercandaannya apaan sih Bushido. Nah, jadi hari ini bakal semuanya dijelasin sama langsung ini speakernya. Speakernya ini udah Chief Toreda. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mau pertama, oh iya ini kayak gue mau Toreda dulu aja deh gitu. Nah ini bisa tanya-tanya langsung nih sama dia. Jadi di hari ini saya udah ada kedatangan Jenis, udah ada kedatangan Jenis. Halo, Ini, nah ini udah buka mic. Halo, malam Jenis. halo malam. Malam, oke. Sebentar saya iniin dulu ya, biar teman-teman. Nah, oke. Jenis ini dari tim apa kalau boleh tahu? Next Gen. Next Gen. Nah, ini teman-teman. Hmm. Jadi ini salah satu anggota dari Next Gen. Mungkin kalau teman-teman ada yang nggak tahu nih tim-tim apaan sih di AFC. Jadi di AFC ini emang kita lagi gembar-gemborin ini semua harus punya tim. Karena tim ini adalah ekosistem kecilnya kalian ya. Kalau misalkan kayak satu member AFC itu gede banget kayaknya kan ada ratusan ribu member. Nggak mungkin bisa ketemu. Saya misalkan nyari orang namanya Banu. Buset, mau nyari dari 800 orang, 800 ribu orang, gimana caranya saya ketemu Banu kan? Kalau sama by team kan lebih enak gitu loh. Oke, jadi boleh Jenis dikenalin sedikit dong. Ini Oke, kenapa sih bisa gabung di sini? Diajakin siapa sih? Gimana sih ceritanya? Nah, oke. Mungkin perkenalan diri dulu ya. Yang belum kenal, salam kenal. Namaku Jenis, umurku 24 tahun. Sebenarnya backgroundku itu di dunia fashion. Jadi sebagai desainer sama stylist. Nah, waktu awal-awal gabung di sini tuh sebenarnya bisa dibilang nggak ada yang approach. Jadi bisa dibilang saya yang menyerahkan diri. Kayak gitu. Enak ya kalau semua orang kayak gini. Nah, itu ya. pertama waktu acara ulang tahun teman, sebenarnya salah satu temanku namanya Diki, itu dia memang lagi ngobrolin soal Zoom AS ini. Karena memang masa-masa pandemi kan bisnis dalam bentuk apapun itu pasti drop, pasti turun. Jadi mau kita idealis, mau kita gengsi itu ya nggak akan menghasilkan duit gitu loh. Jadi Mhm. apapun yang ada di depan peluang ya udahlah, aku coba dengerin dulu. Nah, Oke. singkat cerita, besoknya itu jam 5 sore waktu itu Zoom. Waktu itu yang menjelaskan itu Jovi, foundernya Next Generation sendiri. Nah, kalau bisa jujur sih, waktu Jovi jelasin, aku sama sekali nggak ngerti Jovi ngomong apa. Bener-bener nggak paham marketing plan-nya, karena memang nggak pernah sama sekali di bisnis multi level kayak gini, networking itu sama sekali nggak pernah. Dan nggak pernah membayangkan untuk terjun di bisnis ini, kayak gitu. Nah, terus abis gitu, setelah dengerin, cuma modal percaya aja. Karena kan
sebenarnya aku kenal Jovi tuh udah ngerti lama karena satu sekolah. Ngerti nih Mhm. Jovi background-nya tuh sering di bisnis kayak gini. Nah, Oke. kenapa kok sampai seorang Jovi itu memutuskan untuk pindah di sini, untuk Mhm. mulai bisnis di sini? Ya itu yang aku pertanyain sih. Dan yang pasti itu nggak mungkin asal-asalan dia sampai pindah, dia sampai memulai bisnis di sini. Begitu selesai Jovi jelasin, itu kenal Lia juga pertama kali di situ, dia sharing-sharing juga pengalamannya dia. Setelah selesai presentasi semua, aku cuma telepon temenku, udah save spotku. Aku nggak mau kehilangan chance-ku, nggak mau kehilangan peluangku, langsung aja, langsung disimpenin gitu. Ya Oke. udah, terus langsung gabung waktu itu. Yang awalnya ngiranya kayak cuman ya paling cuman dapat berapalah tambahan buat sebulan gitu. Ternyata memang hasilnya luar biasa banget. Karena dari yang awalnya nggak paham, nggak ngerti sama sekali, nggak pernah punya pengalaman, bisa dibilang nggak ada kaitannya, nggak ada korelasinya pekerjaanku sama bisnis AFC, tapi ternyata udah dibuktiin di AFC itu nggak mandang background kita sebagai apa, pengalaman kita punya atau enggak, itu semua orang bisa jalanin ternyata dan bisa dibuktikan sendiri kayak gitu. Dari yang waktu aku awalnya gabung itu nggak ngerti apa-apa, bahkan bisa dibilang orang-orang di sekelilingku yang kenal sama aku, yang deket itu mereka sampai shock. Kenapa kok kamu mutusin buat gabung di sini gitu loh. Padahal seorang jenis itu nggak mungkin yang namanya mau kayak gini, mau bisnis kayak gini. Apalagi ngomong-ngomong sama orang baru, basa-basi, kayak gitu tuh paling nggak suka dan paling Oke. nggak bisa. Tapi karena merasa ini perlu gitu loh. Untuk keluar dari comfort zone sekali-sekali, dipaksa. Benar-benar dipaksa, memang awal-awal sih struggle banget. Karena Mhm. memang nggak biasa ngomong sama orang banyak, nggak bisa ngomong sama orang baru. Mungkin buat sebagian orang itu bukan jadi masalah, cuman buat aku berat banget gitu. Tapi ya itu, di sini sih support sistemnya yang paling berasa sih menurutku. Jadi yang awalnya nggak bisa pun ya disupport sama timnya, Jovi, Diki, Lia, kayak gitu sih awal-awal. Sampai Oh, akhirnya bisa jalan sampai sekarang kayak gitu. Gitu iya, sih iya. mungkin. Itu ya cerita singkatnya ya. Jadi Mm-mm. eh, teman-teman bisa diambil nih sebelum mulai, ini intermezzo sedikit, bisa diambil kesimpulan kayak selama ini yang saya buat, maksudnya yang ide-ide marketing atau yang apa kayak begitu, yang gabung bisnis EFC tanpa pengalaman, tanpa apa segala macam gitu, itu udah terbukti lagi-lagi. Bener-bener Mm-mm. siapa aja bisa gabung. Bahkan seorang Jenis yang tadi dia cerita, beliau ini dulu innya di fashion ya, maksudnya sebagai Ya, yeah. fashion blogger gitu atau apa? Enggak, sebenarnya desainer sih. Dan biasa kalau desainer ngerjain entah itu gambar apapun, misal aksesoris ataupun baju, aku biasa kerja tuh sendirian. Jadi Oke. nggak ke banyak orang, Hmm. private. Jadi kalau untuk menjalankan bisnis ini sih maksa banget gitu. Sampai pernah waktu present itu saking gugupnya juga suara sampai hilang, sampai nggak bisa keluar suara, serak gitu. Jadi itu sih karena memang maksa. Tapi ya ujung-ujungnya sih bisa karena harus dicoba. Oke, berarti sekarang udah enggak dong, udah Toreda, udah punya tim ratusan dong. Ya, puji Tuhan. Jadi gitu tuh. Jadi emang rata-rata orang kalau misalkan baru, kayak saya juga, emang saya langsung nih Zoom kayak begini. Pertamanya juga, ya sampai sekarang sih saya juga jarang banget nyalain kamera karena malu. Karena ya udah kayak gitu aja suaranya aja kan. Ya, tapi itu kan balik lagi kalau rutin, dirutinin apa segala macam kayak gitu, pasti jadi kebiasa lah. Untuk yang teman-teman yang mungkin lo nggak bisa ngomong sama orang, nggak cocok nih, gue introvert, nggak bisa lah ngomong sama orang. Maksudnya ini bisnis bisnis jaringan, ketemu orang, ngobrol sama orang, kayak yang tadi Jenis bilang harus basa-basi atau ngobrolin apa. Nggak bisa lah gue, itu udah ngeblok duluan, ya udah nggak akan bisa sih kalau kayak begitu. Bener, harus keluar dari comfort zone, harus coba semuanya. Bisa nggak bisa urusan belakang, yang penting coba dulu kan. Tuh, Oke, kalau gitu biar nggak lama-lama, langsung aja boleh materinya dari Jenis ya? boleh. Ya, boleh. Yap. Oke. Ini aku coba share screen ya. Oke.
Oke, udah kelihatan ya share screen-nya ya? Udah, silakan. Oke. Oke, mungkin mungkin buat teman-teman di sini untuk mulai bisnis itu pasti ada kendala. Ada kendala yang dipikirin. Salah 5-nya itu dari yang di bawah ini. Mungkin dari modal, teman-teman mau mulai bisnis apapun lah, besar atau kecil, itu pasti semua butuh modal. Mau bisnis modal kecil, otomatis keuntungan yang dihasilkan itu relatif kecil juga. Kalau pengen ngeraup keuntungan yang lebih besar, otomatis kita harus punya modal itu jauh lebih besar juga. Tapi belum tentu orang yang punya modal besar itu 100% keuntungannya pasti besar ya. Jadi memang resikonya di situ dan itu jadi salah satu kendalanya juga untuk kita mulai bisnis. Karena kita nggak pernah tahu bisnis itu bisa jalan, bisa sukses atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari segi waktu, untuk misal nih dari segi ibu rumah tangga, pekerjaan ibu rumah tangga, dari pagi sampai malam harus ngurusin rumah tangga, masih harus ngurusin anak, terus masih harus mungkin kalau punya bisnis sampingan juga masih sibuk banget, atau mungkin ada orang-orang yang sudah punya bisnis yang sudah dibangun dari lama, udah sukses, nggak bisa ditinggal-tinggal, jadinya untuk mulai bisnis lagi itu tuh mereka nggak punya spare waktu sisa untuk mulai lagi yang baru. Terus yang ketiga juga yang jadi kendala itu mungkin karena teman-teman di sini mungkin merasa selalu gagal kalau mulai bisnis apapun. Misal karena pernah mungkin ditipu sama orang, atau karena kurang pengalaman jadi bisnisnya nggak pernah bisa berkembang atau sukses. Itu juga bisa jadi kendala. Yang keempat, kita mau mulai sebuah bisnis apapun itu, kalau nggak ada pengalaman, atau kita nggak punya bekal nih buat kita mulai bisnis, itu juga mau dibawa kemana kita nggak pernah tahu bisnisnya. Kayak gitu. Dan yang terakhir, itu karena pandemi. Bisnis dalam bentuk apapun itu kalau kena pandemi juga pasti akan down, pasti akan turun. Ada yang bahkan bangkrut. Gitu. Jadi mungkin ini 5 jenis kendala yang mungkin teman-teman bisa alami ya untuk mulai sebuah bisnis. Nah, gimana kalau misal nih bisnis yang bakal aku sharing sama teman-teman ini modalnya itu relatif kecil. Ini sudah punya sistem integritas, udah punya modul kerja, teman-teman tinggal ikutin, dan dari segi produknya pun teman-teman nggak usah khawatir. Ini sudah pasti bagus berkualitas, karena memang kita nggak perlu punya karyawan juga, kita nggak perlu urusin biaya maintenance, listrik, air, itu semua udah nggak ada. Dan kita juga bisa dibilang ini bisnis anti pandemi dan minim resikonya. Gitu ya teman-teman. Terus sebelum lebih jelas lagi, mungkin aku bakal kenalin ini bisnisnya apa sih. Bisnisnya itu singkatannya AFC, itu Asayama Family Club. Ini salah satu brand dari Jepang. Nah, AFC ini tuh sebenarnya kerjanya di bidang apa sih? Kita bergeraknya di bidang farmasi atau kesehatan. Jadi untuk perusahaannya sendiri itu sudah berdiri 50 tahun lebih. Kita juga merupakan perusahaan farmasi yang tertua sama terbesar di Jepang, yang non-chemical. Terus ini sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange, udah go public juga. Jadi untuk perusahaan AFC kalau di negara lain itu mereka sistemnya konvensional teman-teman. Jadi dimasukin ke Guardian sama Watson. Kalau di Indonesia sendiri itu kita baru usianya kurang lebih sekitar 3 tahun. Mau masuk 3 tahun. Dan sistem marketing plan-nya pun dibedakan sama negara lain. Kita dibuat sebagai direct selling. Kayak gini teman-teman. Nah terus untuk sertifikat keanggotaan pun kita juga udah dapat dari AP2LI. Yang membawahi perusahaan AFC di Indonesia sendiri itu PT H&E Dermatech Indonesia, teman-teman. Untuk office-nya, kita udah ada di 3 kota besar di Indonesia. Yang pertama itu di Jakarta, ada di Liposen Moritz, Surabaya di Geraha Bukopin, sama di Medan ada di BNG Tower. Kalau selain di kota besar, 3 kota besar ini, kita punyanya stokis. Jadi misal kayak Semarang, Solo, Bogor, Makassar, terus Tangerang, itu kita punyanya stokis, tempat kita ambil-ambil barang. Nah, kemudian mungkin aku bantu kenalin ke teman-teman, founder kita di sini ada 2. Yang pertama Pak Ernest Prayuda. Kalau Pak Ernest ini istilahnya beliau itu yang memperkenalkan brand AFC masuk ke Indonesia. Jadi memang sebenarnya udah sukses nih di Amerika selama 15 tahun, balik ke Indo, itu cuma untuk kembangin brand AFC ini dengan sistem direct selling. Seperti yang udah kita jalanin sekarang. Terus founder kedua kita namanya Pak Michael Tampi. Beliau itu memulai karir di bidang keuangannya.
direkturnya Emera Group yang membawahi perusahaan-perusahaan internasional seperti Häagen-Dazs, terus mobil Ferrari, Hard Rock Cafe, terus perusahaan-perusahaan internasional yang lainnya. Jadi memang bisa dibilang dua founder kita itu nggak punya pengalaman sama sekali atau nggak punya background sama sekali di dunia networking atau multi-level marketing. Pure mereka semua businessman. Sama satu lagi ada medical expert, karena kan kita bergerak di dunia farmasi atau kesehatan. Nama medical expert kita itu Dr. Pravino Aristarkus. Beliau masih aktif juga jadi dosen di bidang kedokteran UI. Track record-nya pun sudah jelas, teman-teman. Kerjasama sama perusahaan apa aja. Nestle, WHO, Kementerian Kesehatan, dan terakhir sama AFC Indonesia. Selain Dr. Pravino ini, sebenarnya ada 4 ribuan dokter lain yang jalanin bisnis ini juga. Jadi kalau logikanya seorang dokter aja mau menjalankan bisnis ini, ya berarti dari segi produk teman-teman nggak usah khawatir. Karena dokter aja mau terjun di bisnis ini. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang bikin perusahaan ini beda sama perusahaan lain itu karena menurutku itu AFC nggak money oriented sama sekali. Bisa dibuktiin karena memang AFC punya komunitas namanya AFC Care yang fungsinya itu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Misal ini ada juga kolaborasi AFC sama Ashanti waktu mendonasi APD senilai 1,5 M ke 300 rumah sakit. Dan lain sebagainya. Kemudian yang bedain kita sama perusahaan lain itu sebenarnya karena AFC berani keluarin yang namanya hak paten sama uji klinis. Jadi hak paten ini kita bicara kalau udah di dunia farmasi itu sudah kasta paling tinggi. Itu nggak bisa diganggu-gugat. Jadi istilahnya kita ngetes ke 100 orang, otomatis semuanya harus merasakan manfaat yang sama. Kalau kurang satu aja yang nggak ngerasain, itu paten nggak bisa keluar, teman-teman. Jadi misal itu paten pun sudah diakui di Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Oke. Nah, produk kita di sini ada 3, teman-teman. Yang pertama Utsukushi. Kalau Utsukushi ini dia kandungan utamanya dari salmon DNA. Yang fungsinya memang udah dipercaya kalau misalnya untuk yang cewek-cewek pasti ngerti salmon DNA tuh buat kulit bagus banget. Di klinik kecantikan biasa. Nah, cuman selain buat kecantikan, yang sudah dipatenkan di Utsukushi itu ada 3 ini, teman-teman. Jadi untuk anti tumor, immune activating, sama terapi untuk hepatitis C. Dan kalau di bawah diperhatiin itu kan ada kodenya. Nah, itu nanti teman-teman bisa search di internet. Gitu ya. Untuk produk kedua, itu ada SOP 100, dia kandungan utamanya dari Marine Placenta. Cuman kalau SOP 100 ini dia produk yang lama ya, teman-teman. Nah, yang versi terbarunya dari SOP 100 itu SOP Subarashi. Yang bedain apa sih SOP 100 sama SOP Subarashi? Kalau SOP 100 dia cuma punya satu peptide, yaitu Marine Placenta. Kalau SOP Subarashi dia sudah ada kombinasi dari Sardine peptide dan juga fruit flow. Dan yang fruit flow ini mereka pun sampai kerjasama sama negara Inggris untuk keluarin yang fruit flow ini. Yang udah dipatenin di Subarashi dia ada 4. Yang pertama untuk meregenerasi sel, melancarkan sirkulasi darah, anti hipertensi, dan juga mencegah penyumbatan di pembuluh darah. Apalagi kalau misalnya masa-masa COVID itu risky banget, karena memang menyebabkan pengentalan darah. Nah, Subarashi bisa membantu itu. Karena sudah ada patennya ya, teman-teman. Oke, terus produk selanjutnya itu adalah Sensei-Suru. Jadi Sensei-Suru ini adalah serum, kalau yang tadi dikonsumsi ini hanya diaplikasiin di muka aja. Nah, Sensei-Suru ini tuh dia kandungannya lebih dari 53 asam amino. Dan itu memang udah dibuktikan memang bagus untuk regenerasi kulit, mempercepat regenerasi sel-sel di kulit muka, bisa mengencangkan, dan bisa bikin glowing juga, teman-teman. Ini mungkin beberapa ingredients-nya dari Sensei-Suru. Nah, ini untuk testimoninya. Kita juga udah dapat sertifikat Second Top Sales Worldwide seluruh dunia tahun 2020. Kita juga pernah di posisi best selling product nomor pertama dari 87 perusahaan MLM yang terdaftar di AP2LI. Kita jadi nomor 1-nya, teman-teman. Pernah jadi perusahaan pengimpor suplemen kesehatan, pengiriman pesawatnya terbanyak dalam waktu 1 minggu juga, teman-teman. Nah, ini untuk AFC Singapura menjadi nomor 1-nya brand immunity selama 10 tahun berturut-turut. Oke. Jadi mungkin kalau dari segi company profile, product knowledge, itu sampai di situ aja, teman-teman.
yang mau aku sharingin itu sebenarnya dari segi bisnisnya. Karena yang menarik memang dari segi cari cuannya di sini. Gitu. Nah, untuk teman-teman gabung di sini itu sebenarnya gampang banget. Cuman beli produk minimal 2 box atau setara sama paket member yang paling kecil, di sini teman-teman sudah bisa jalanin bisnisnya. Jadi misal nih, di sini teman-teman boleh lihat di bawah ada catatan. Satu paket itu setara sama 2 box. Nah, kalau $1-nya fixed rate-nya 10.000 di sini. Produknya misal dari SOP 100 sama Utsukushi itu sama harganya 1.650.000. Kalau SOP Subarashi dia harganya 1.750.000. Kalau Sensei Suru harganya 3,3 juta. Itu ya teman-teman. Jadi dari 3 paket member ini, mungkin dari yang pertama Ruby itu sama dengan 1 paket. Kalau Safir itu 3 paket, dan kalau Diamond itu 6 paket. Di sini teman-teman ingat kata paket aja karena aku bakal lebih sering pakai kata paket. Jadi 1, 3, sama 6. 1 itu Ruby, 3 itu Safir, dan 6 itu Diamond. Oke. Nah, mungkin yang aku mau bahas itu dari bonus hariannya dulu. Di sini ada 3 jenis dari bonus harian. Namanya bonus sponsor, bonus pass up, sama bonus pasangan. Aku bahas dari bonus sponsor dulu ya. Bonus sponsor, direct sponsor ini kita dapetin ketika kita ngajak orang. Ketika kita direct sponsor orang. Untuk seorang Diamond, Safir, sama Ruby, yang bedain di sini di paket member ini hanya potensi penghasilannya aja. Jadi misal kalau di seorang Diamond, dia punya hak dari perusahaan itu sejumlah 550.000 dikalikan jumlah paket. Kalau Safir dia cuma dapat hak 450.000. Kalau untuk Ruby itu haknya 300.000 dikalikan jumlah paket. Contoh, misal seorang Diamond berhasil ngajak Diamond. Diamond kan 6 paket, teman-teman. Tinggal 550.000-nya dikalikan 6 paket. Udah dapat 3,3 juta dengan ngajak satu orang Diamond. Kalau Safir 450.000 berhasil ngajak seorang Diamond atau setara sama 6 paket, tinggal dikalikan 6 aja, 2,7 juta. Kalau Ruby itu 300.000 haknya. Dia dikalikan 6 berarti 1,8 juta. Tuh teman-teman. Nah, terus dari setiap Diamond, Safir, sama Ruby, kenapa kok bonusnya beda-beda? Karena memang sebenarnya perusahaan itu sudah menyiapkan bonus maksimal itu ada di level Diamond sebesar 550.000 per paketnya. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini di posisi Safir dan Ruby itu kan ada selisih bonus. Kalau di Safir dia ada selisih 100.000. Kalau di Ruby dia ada selisih 250.000. Ya. Nah, makanya selisih dari bonus itu yang akan naik ke level Diamond terdekat. Di bonus kedua namanya bonus pass up. Cuman kalau bonus pass up ini hanya berlaku untuk member yang sudah di posisi Diamond ya teman-teman. Jadi simpelnya kalau teman-teman sudah di posisi Diamond, itu bisa makan bonus sisa member yang belum Diamond ketika mereka mensponsori member yang baru. Seperti itu. Misal, ada member Safir, 450.000 ya haknya. Misal Safir berhasil ngajak Safir, berarti 3 paket. 450.000 dikalikan 3 paket, setiap paketnya kan ada selisih 100.000. Selisih 100.000 itu akan naik ke garis sponsor Diamond terdekat. Nah, kalau Ruby, misal Ruby berhasil ngajak Diamond, berarti 300.000 dikalikan 6 paket karena Diamond. Setiap paket ini ada selisih 250.000. Berarti totalnya ada 1,5 juta. Nah, nanti 1,5 juta itu akan naik ke garis sponsor Diamond terdekat lagi. Jadi memang ini adalah privilege seorang Diamond bisa makan bonus sisa member-membernya yang belum Diamond. Begitu, teman-teman. Kemudian, di sini ada bonus pairing. Ini bonus ketiga kita di bonus harian. Kita sistemnya binary, tiap orang hanya punya 2 kaki aja. Ketika ada satu paket di kiri ketemu di kanan, kita dapat yang namanya bonus pairing. Nah, bonus pairing ini beda sama bonus direct sponsor yang tadi ya. Kalau Diamond tadi kan 550.000. Kalau Safir 450.000, kalau Ruby 300.000. Bonus direct sponsor. Kalau bonus pairing, Diamond itu dapatnya 300.000 dari perusahaan. Kalau Safir itu dapatnya 200.000, kalau Ruby itu dapatnya 150.000. Nah, di sini ada contoh. Misal, kalau seorang Diamond, ada 6 paket di kiri dan 6 paket di kanan. Berarti kita ketemu 6 pasang ya.
tinggal 300.000-nya itu dikalikan 6 pasang. Dari bonus pairing aja diamond bisa dapat 1,8 juta. Itu kalau diamond. Kalau safir itu 200.000 dibayar sama perusahaan. Misal ada 6 paket di kiri dan 6 paket di kanan, tinggal 200.000-nya dikalikan 6 pasang. 1,2 juta. Kalau ruby 150.000 dikalikan 6. Ketika ada 6 pasang di kiri, 6 paket di kiri, 6 paket di kanan. Dapat 900.000. Nah, kemudian ini sebenarnya perbandingan bonus pairing-nya aja dari posisi diamond, itu kita kan tadi dibayar 300.000 per paket, maksimumnya dalam satu hari perusahaan hanya provide 200 pasang per hari untuk seorang diamond. Dan 10 pairing pertama yang didapetin diamond itu dibayar 300.000, 190 pairing sisanya dibayar 100.000 sama perusahaan. Dan itu potensi penghasilannya sampai 660 juta per bulan. Kalau safir itu 200.000 per paket, maksimalnya satu hari dibayar 60 pairing. 10 pertama kita dibayar 200.000, 50 pairing selanjutnya dibayar 100.000. Dan itu potensi penghasilan maksimal per bulannya itu 210 juta, teman-teman. Kalau ruby itu 150.000, dia maksimal sehari hanya 10 pairing aja. Dan itu potensi penghasilannya 45 juta per bulan. Jadi dari paket member yang paling kecil aja sebenarnya potensi penghasilan kita udah besar banget, 45 juta. Oke. Nah, ini sebenarnya ada contoh bonus pairing-nya aja, teman-teman. Yang tadi udah aku bahas di awal, kalau misalnya kita seorang diamond, merekrut 2 orang diamond di kiri, 2 orang diamond, 1 di kiri, 1 di kanan, berarti sudah punya 6 pasang. Tinggal dikalikan 300.000 yang tadi udah dibahas. Jadi hasilnya 1,8 juta. Itu pun di luar bonus ngajak ya, teman-teman, bonus direct sponsor. Kalau seorang diamond berhasil ngajak seorang diamond, itu dapatnya 3,3 juta. Berarti udah dapat 3,3 juta di kiri dan di kanan, masih ditambah bonus pairing-nya 1,8 juta. Gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misal nih posisi pairing-nya nggak seimbang? Misal dari yang diamond, yang kiri itu ngajaknya safir, yang kanan berhasil ngajaknya cuma ruby. Nah, berarti di safir ada 3 paket, dan di ruby hanya ada 1 paket. Pairing yang cair itu nanti 1 dulu, teman-teman. Karena safir ada 3 paket, dia masih nyimpen 2 paket. Yang nantinya akan cair ketika ada member baru di sebelahnya, di bawahnya ruby. Nah, itu akan cair lagi 300.000, sampai yang safir ini 0. Itu bakal terakumulasi terus dan nggak akan hangus. Dan ini udah ada di sistem ya, nanti ada websitenya juga. Itu teman-teman nggak usah pusingin kira-kira yang di kiri nyimpen berapa paket, yang kanan nyimpen berapa paket, karena semuanya udah otomatis. Tuh. Nah, kemudian untuk income kita, itu sebenarnya udah secara otomatis itu sama sistem di split. Yang bisa kita cairin cuman yang 80%. Yang 20% itu untuk kita belanja bulanan, dan yang kedua untuk bonus unilevel atau bonus bulanan. Nah, ini untuk 20%-nya, teman-teman bisa tukerin produk ini dari Anime Essence, Lutein Sharp, terus Aura Bright Masker, Sunblock juga, Premium Nano Collagen, dan banyak lagi. Gitu. Nah, terus kemudian untuk bonus bulanannya, bagian 80% sama 20% itu kan tadi di split sama sistem. Kalau untuk teman-teman bisa dapetin bonus unilevel ini, itu minimal 1 bulan harus bisa dapetin 8.250.000. Kenapa? Supaya 20% dari 8.250.000 itu 1.650.000 atau setara sama 75 BV. Nah, itu teman-teman baru qualified dapat bonus unilevel. Cuman kalau di bonus unilevel ini teman-teman bisa dapetin waktu member-member yang teman-teman ajak itu mereka qualified juga. Baru teman-teman bisa menikmati bonus unilevel ini. Simpelnya ketika teman-teman ngajak 5 orang pertama nih, 5 orangnya semua ini qualified. Masing-masing 20% mereka itu bisa sampai 1.650.000. Nah, teman-teman bisa qualified dapat bonus unilevel per kepala lagi. 75.000 per kepala. Itu teman-teman. Jadi simpelnya kalau dari bonus unilevel ini kita harus bikin member kita make money dulu, baru kita bisa make money. Seperti itu. Nah, terus untuk bonusnya kita tadi ada bonus harian, bonus bulanan, sama ada bonus tahunan yang terakhir. Bonus tahunan ini kita dapetin dari akumulasi pairing yang udah
ditentuin sama AFC. Untuk periode tahun ini sampai 25 September, kalau teman-teman berhasil kumpulin 100 piring, itu nanti dapat rank Toreda dan cash 5 juta. Kalau Ronin 25 juta, akumulasi 500 piring, kalau Samurai 75 juta, akumulasi 1000 piring, seterusnya sampai di Bushido, itu akumulasi 30.000 piring, kita dapat cash 3,5 M. Dan dalam waktu kurang lebih mau masuk ke 3 tahun, itu sudah ada 8 orang yang dapetin rank Bushido ini. Dan tapi orang pertama yang dapetin Bushido ini justru bukan member pertamanya AFC, teman-teman. Tapi member ke 4.000-nya. Jadi bisa dilihat kalau ini bisnis itu benar-benar fair play. Nggak ada yang namanya nguntungin di atas, nggak ada yang namanya bisnis ini curang, nggak ada. Jadi misalnya kita kerja lebih keras, kita kerja lebih giat, otomatis kita dapat reward itu juga lebih besar daripada orang-orang yang sudah duluan masuk di sini. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, terus selain bonus-bonus tadi, kita juga dapat bonus trip dari AFC. Jadi untuk trip ini kita sampai ke Dubai, bisa umroh juga, dan ke Jepang. Untuk dapetin Dubai, umroh, dan Jepang ini juga caranya beda-beda. Kalau untuk dapetin Dubai, teman-teman kumpulin 8.100 BV atau setara dengan 9 diamond. Sampai periode 1 September nanti. Nah, terus untuk umroh dan Jepang itu kumpulin 13.500 BV atau setara dengan ngajak 15 orang diamond. Gitu. Dan itu nggak harus diamond, tapi kalau teman-teman mau akumulasi dari ruby, safir itu nggak masalah. Yang penting poin-poinnya sudah terpenuhi, itu teman-teman bisa berangkat. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nih kita gabung di bisnis ini, itu bisa dibilang sebenarnya kita gabung itu gratis, karena kita dapat produk. Misal nih, teman-teman pengen jual produknya, berarti langsung BEP dong, kita langsung balik modal. Nah, teman-teman pengen jualin di Facebook, website, Instagram itu boleh. Jangan pakai nama AFC Life Science aja karena itu dari pusat. Nah, yang nggak diizinin sama perusahaan itu kalau di marketplace. Jadi di Shopee, Tokped, Bukalapak, Blibli itu semua nggak boleh. Karena kita juga pengen bisnisnya fair play, adil buat semua orang. Nanti kalau misalnya ketahuan ada yang jual di marketplace, apalagi undercutting price, itu nanti akunnya bisa disuspend dan bisa diurus sampai ke kepolisian juga. Untuk teman-teman yang laporin, misal nih, melaporkan ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Itu bisa dapat reward juga, sesuai dengan ranking orang yang dilaporkan. Misal teman-teman ngelaporin ada yang Samurai atau Shogun, ya udah, untuk ngelaporin aja bisa dapat 19,8 juta dengan ketentuan yang udah berlaku. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Untuk dari segi marketing plan-nya, bisnisnya itu sesimpel itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain mungkin, teman-teman? Nah, sekarang boleh teman-teman yang mau tanya, mungkin kalau ada yang belum jelas nih, kira-kira, oh nih misalkan saya kayak begini gimana nih, gimana? Ya bisa nih, boleh ditanyain. Sebentar, saya stop dulu ya sharingnya ya. Ya. Nah, oke. Simple, cuma setengah. Iya, emang nggak usah lama-lama. Kalau presentasi kan emang yang diajarin sama Niko aja lagi itu berapa lama? Cuma 30-40 menit kan emang udah selesai. Karena coba nih, ini saya tanya deh, saya yang tanya ke Jenis deh. Coba pertama kali diceritain sama Jovi, di presentasi sama Jovi nggak ngerti apa-apa. Dia ngomong apa nggak ngerti kan? Nggak. Berapa lama Jenis bisa ngerti semua omongannya Jovi yang di hari pertama dia ngomong? Oke, jadi pertama kali waktu Jovi sharing, itu kan nggak paham sama sekali. Nah, kebetulan di rumah itu ada manual book yang di-print sendiri. Oke. Nah, itu waktu itu aku belajar sendiri secara manual, dibaca-baca bukunya, terus benar-benar berusaha pahamin sendiri gitu loh, sambil tanya teman. Terus tanya Jovi juga, tanya Lia waktu itu. Ya udah beberapa kali jelasin sih, apalagi nggak pernah punya pengalaman, ya lumayan susah untuk catch up sama bisnis ini gitu loh. Cuman ya seiring berjalan waktu, akhirnya paham juga. Jadi bisnis ini sebenarnya teman-teman nggak usah paham dulu, tapi ini learning by doing.
Jadi teman-teman kalau mau mulai sebuah bisnis tapi nunggu sampai paham dulu 100% ya udah ketinggalan kereta pasti gitu. Jadi lebih baik langsung kalau memang merasa ini peluang diambil aja kayak gitu. Nah, gitu ya. Berarti emang benar nggak bisa dipahamin. Mungkin hanya misalkan, let's say kita ada waktu 3 jam deh sampai jam 10. Nggak butek, otak lu bohong tuh. Pasti nggak Iya. mungkin masuk itu. Karena Iya. kita semuanya nih, kita dijelasin tentang perusahaannya. Terus tadi ada foundernya. Terus ada medical expertnya. Terus ada produknya, ada 3. Belum sama contoh kalau slide-nya Jenis tadi nggak gitu ada mungkin manfaat-manfaat yang seperti apa gimana cuman kan itu pasti dalam karena slide kita yang tahun lalu atau yang apa yang sebelum kita perbarui itu kan ada manfaatnya apa kita harus tahu manfaatnya semua. Terus bonusnya lagi ada 3 lagi dibagi itu mau sampai kapan kelarnya yang ada nggak jualan kita sekolah lagi. Ini yang kalau saya lihat kan kayak teman-teman ini mungkin kalau misalkan masih muda, masih punya banyak waktu, mungkin bisa kita kayak Jenis belajar. Tapi kalau yang udah, contoh saya umur 45, udah nggak punya waktu untuk belajar yang kayak gimana gitu. Mau nggak mau kita harus tabrak dulu, kita harus coba dulu. Gitu sih kalau menurut saya. Mungkin bisa jadi patokan juga buat teman-teman yang mungkin memang udah kepepet nih, gimana kan. Nah, ini udah banyak pertanyaan nih. Boleh ada dong di Facebook ada siarannya. Jadi ini kita live. Jadi gini loh teman-teman. Jadi biar mungkin jelas dulu ya. Ini off topic tapi teman-teman yang biasanya nanya, Angga ini direkam nggak? Angga ini direkam nggak? Jadi sistem kita itu, saya kan live nih di Facebook. Niko ada kasih link di grup-grup, entah itu Toreda, entah itu apapun itu, yang Ronin, Samurai, segala macam. Kalau misalnya acara ini udah selesai, taruh jam 10 malam nanti, teman-teman kalau mau lihat tayangan ulangnya, udah tinggal ke Facebook, tinggal pencet link yang dikasih jam 6:30 tadi itu. Udah tinggal dipencet aja, ke direct langsung ke video yang mau ditonton. Caranya begitu, gampang ya. Jadi mungkin teman-teman malas kan ngecek di EFC, cari satu-satu videonya, nggak usah. Caranya kayak begitu aja. Dipencet linknya, ke direct langsung. Oke, kita lanjut. Oh, disuruh tanya semuanya pada bilang cantik banget. Saya mau nanya apa? Semua nggak fokus nih semuanya nih. Nah, ini ada pertanyaan nih. Oke, boleh nggak Jenis dijelasin lagi secara singkat? Mungkin secara lebih mendetail, tapi yang secara singkatnya aja ya. Iya. Pairing, pairing itu mungkin tadi ada yang nggak ngerti tentang pairing. Harusnya kan sebenarnya pairing itu kan diajarin mungkin sama upline-nya atau yang bawa dia ke Zoom ini. Cuman boleh deh, Jenis share sedikit aja yang sesuai dengan versi Jenis. Oke, mungkin aku bahas ulang ya dari segi pairing ya. Boleh. Bentar. Oke, mungkin bentar. Oke. Nah. Oke. Bentar ya teman-teman. Oke. Ini agak nge-lag. Oke. Nah, kalau dari bonus pairing itu sebenarnya simpelnya gini teman-teman. Pairing itu termasuk bonus harian kita ya. Jadi tadi kan ada 3 tuh. Bonus direct sponsor itu ketika kita ngedirect sponsor orang, ketika kita ngajak teman. Itu bonus pertama. Bonus kedua itu bonus pass up yang hanya berlaku untuk member diamond. Makan selisih bonus member kita yang belum diamond, itu bonus pass up. Kalau yang bonus pairing ini, itu kita dapetin bonus pairing ketika ada 1 paket di kiri ketemu 1 paket di kanan. Karena kita kan sistem bisnisnya binary. Ketika ada 1 di kanan, 1 di kiri, itu pasti sudah dapat bonus pasangan namanya. Seumpama nih posisi kita di posisi diamond, ada diamond di kiri dan ada diamond di kanan. Karena diamond itu kan 6 paket.
Berarti sudah ada 6 paket di kiri dan 6 paket di kanan. Kita sudah punya 6 pasang. Karena diamond itu dibayar sama perusahaan, satu pasangannya itu 300.000. Berarti kalau ada 6 paket di kiri dan di kanan, 300.000-nya tinggal dikalikan 6 pasang. Berarti udah ada 1,8 juta dari bonus pairing-nya aja. Gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misal nih teman-teman kakinya nggak seimbang. Misal yang satunya posisi safir, itu di 3 paket, yang satunya di ruby 1 paket. Nah, berarti 3 dan 1. Pairing-nya yang cair, itu nanti 1 dulu, teman-teman. Yang safir jadi 2, yang ruby jadi 0. Nah, nanti ini 2 paket sisa ini nggak akan hangus. Ini bakal terakumulasi terus, sampai di sisi sebelahnya ruby ini, di bawahnya ruby, kalau ada member baru yang masuk, ini pairing bisa cair lagi, 300.000. Sampai yang safir jadi 0. Kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah pusingin, ini harus seimbang, harus safir sama safir, ruby sama ruby, diamond sama diamond, itu enggak. Jadi di sini hanya akumulasi. Total paket di kiri ketemu total paket di kanan, teman-teman dapat bonus pairing. Kayak gitu. Oke, itu simpelnya. Simpelnya. Karena kita di sini nggak bisa nih teman-teman, nggak bisa kayak Jenis mungkin bisa ngejelasin dan pasti bisa sih harusnya dia bisa ngejelasin sedetail mungkin. Cuman nggak ada waktunya untuk hari ini tuh kita masih akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin sesuai dengan topik hari ini. Jadi nggak bisa kita sangat ngabisin waktu di pairing doang gitu loh. Bukan yang nggak mau jelasin ya. Ntar bilang nggak mau jelasin, nggak lah, mau kok jelasin. Kalau misalkan mau jelasin nanti kalau emang menurut teman-teman jenis ini bagus, nanti kita ajuin NDO atau enggak training, ya kan? Iya. Betul, tanya upline lagi Bu Esther. Lebih jelas sih biasanya kan, karena kalau sama upline tuh harusnya sih nggak ada terpaut waktu ya. Nggak ada yang kayak, iya nih, bentar aja ya 15 menit atau sejam aja gitu. Nah ini pertanyaan yang dari tadi banyak ditanya orang. Jenis boleh cerita nggak? Gimana sih caranya itu, versi Jenis ya, cara ngajak orang pertama, ngeprospek orang deh kita bilang. Pertama-tamanya itu gimana? Boleh nih, saya bagi jadi 2 pertanyaannya. Orang itu, kan jarang-jarang ya kita ketemu orang kayak Jenis nih yang menyerahkan diri. Kalau biasanya orang kan ada yang satu dikontekin terus, diajakin prospek, akhirnya join tapi terpaksa. Gitu ya. Yang kedua, dikontak terus, diajakin join, hilang, di blok kontaknya. Nah, boleh nggak cerita dari Jenis nih, gimana caranya ngajakin orang yang benar, ini ada yang nanya tips sama triknya. Oke. Mungkin aku sebenarnya pakai cara ini dari diajarin sama tim sih. Kita nggak pernah diizinin untuk ngomong soal FC dulu. Kita nggak pernah diizinin untuk ngomongin soal produk dulu, ataupun soal bonus-bonus. Jadi dari awal itu hanya ngomong sharing-sharing bisnis, sharing cuan, kayak gitu aja. Nah nanti untuk selanjutnya itu teman-teman nggak boleh bahas apapun di sini, nggak boleh berusaha seperti menjelaskan, itu nggak perlu. Karena yang teman-teman perlu lakuin itu cuma buka link aja. Setelah linknya dibuka, tim yang akan maju menjelaskan. Jadi waktu awal aku gabung di sini kan pasti nggak bisa jelasin ya, karena dijelasin pertama kali aja nggak paham, nggak ada yang masuk. Jadi aku cuma disuruh sama Jovi waktu itu, udah ajak teman-temanmu, kamu cuma mau ngomong sharing-sharing cuan. Kamu cuma mau sharing-sharing santai lah. Nggak usah terbeban. Nanti kalau kamu merasa peluang baru kamu ambil. Kalau enggak ya skip gitu loh. Aku cuma pengen bagi berkat gitu. Jadi ya udah setelah aku, tapi awal-awal juga pakai step-stepnya dari NDO juga. Nanti kalau teman-teman udah jadi member di sini, nanti bakal diajarin step-stepnya untuk mulai bisnis di sini dari awal itu harus ngapain dulu. Nah yang pasti nggak boleh yang namanya asal-asalan terabas. Kayak gitu. Kalau misal kita mau mulai di sini harus bikin daftar nama dulu teman-teman. Bikin daftar nama dulu supaya kita ngerti nih, kita yang mau di prospek itu yang mana dulu. Ibaratnya kalau misal nih kita mau ngeprospek, kita sama-sama keluarin usaha, kita sama-sama keluarin effort, kenapa nggak kita approach yang nilainya lebih tinggi dulu? Ibaratnya ada harimau sama kelinci. Kenapa nggak yang kita approach yang harimau dulu, gitu loh.
kita keluarin usaha maksimal itu yang harimau dulu. Supaya ketika ini udah masuk, ya udah bagian yang nilainya rendah-rendah itu nanti ditaruh di nomor sekian kayak gitu. Jadi memang untuk teman-teman prospek pun juga harus pilih-pilih juga awalnya. Jangan asal-asal semua langsung diterabas. Gitu sih. Jadi awal-awal juga ngomongnya sharing-sharing aja. Itu ya teman-teman, sharing-sharing aja ya. Jadi jangan langsung apa ya, dibilang kayak terlalu nafsu gitu. Belum pernah ketemu nih, udah nggak pernah kontekan setahun, udah nggak pernah kontekan 2 tahun, bahkan mungkin lebih, tiba-tiba kontak, gue udah bisnis nih, lu mau nggak bisnis? Nah, itu orang pasti kabur gitu, nggak bisa. Betul. Gitu. Dan yang pasti harus basa-basi dulu sih, kalau memang udah lama nggak kontak gitu. Oke, itu ya, semoga membantu. Oke. Tadi ada pertanyaan lagi perspektif dari mulai Ruby. Nah, gimana cara? Ini juga. Sebelumnya boleh tahu nggak, Jenis ini aktif di sosmed nggak? Aktif di sosmed. Maksudnya aktif, mungkin kita di EFC bilang nyari prospekan lewat sosmed atau apa Oh gitu. iya. Udah ya. Boleh nggak sih dikasih juga, maksudnya dikasih sedikit penjelasan juga. Ini ada yang nanya. Oh iya. Gimana caranya buat ajak orang-orang di sosmed biar bisa tertarik sama EFC? Karena saya suka post mengenai EFC dan nggak ada yang tanya atau tertarik sama sekali. Apakah caranya itu hanya dengan repost? Ataukah harus ada sesuatu apa gitu? Mungkin boleh nggak di-sharing dari Jenis? Oke, mungkin kalau dulu sih, memang awal-awal itu buat narik perhatian itu kita harus self-branding dulu sih. Tetap self-branding, tetap harus share-share di story supaya orang-orang tuh juga aware gitu loh. Bukan berarti kalau orang-orang yang kita approach hari ini itu nolak, itu bakal nolak selamanya. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau dari caraku sih, aku biasa balesin story orang. Dari yang nggak pernah basa-basi, ya itu memang beratnya sih. Kalau memang nggak pernah approach sama orang, nggak pernah bisa dibilang komunikasi, tiba-tiba SKSD gitu kan, orang-orang pasti juga udah mikir gitu kan. Jadi teman-teman di sini kalau memang mau approach lewat Instagram, itu tetap mulai basa-basi dulu. Misal balas story-nya, atau tanya kabarnya, kayak gitu sih nggak apa-apa. Yang penting jangan langsung begitu teman-teman approach, langsung tawarin bisnis. Itu pasti semua orang juga udah lari, gitu loh. Jadi mungkin balesin story sih. Balesin story dulu. Tanya kerjaan, tanya keluarga, kabarnya kayak gimana. Gitu sih mungkin. Oke. Tenang ya teman-teman, jangan marah-marah. Itu udah biasa, kan lagi itu juga sama saya udah biasa, banyak yang serangga-serangga itu, udah biarin aja. Itu mereka emang ada di sini tujuannya biar teman-teman nggak fokus, jadi fokusnya ke mereka buat apaan. Jadi udah mendingan kita fokus ke acaranya, biar teman-teman dapat sesuatu juga kan dari sini. Ya, mereka cuma masuk kalau pembicara-pembicara spesial aja kali. Banyak sih emang dari tadi, cuman ya udahlah, udah saya kikikin langsung, tenang aja. Oke, semoga itu tadi ngejawab ya teman-teman. Buat yang tadi ada yang nanya gimana caranya kalau mau jualan, mungkin by di sosmed apa segala macam kayak begitu ya kan. Bantu jawab saya keren simpel jenis. Nah, ini ada nih pertanyaan lagi. Oke. Nah, ini juga ada yang tanya. Ini dari Bu Esther. Beliau adalah penonton setia saya. Nah, Jenis boleh diceritain nggak sih? Kan sekarang Jenis ini Toreda nih. Boleh di-sharing nggak? Maksudnya apa sih tipsnya biar bisa jadi Toreda gitu loh? Maksudnya apakah harus kalau pairing itu perhatiin kedalamannya atau perhatiin apanya atau fokusnya di mana gitu loh? Oke.
Sebenarnya kalau untuk jadi toreda itu yang paling susah sih. Untuk misalnya naik ke toreda itu kan pasti kita dari awal bentuk tim dulu. Jadi dari awal kita ngajak orang, kita ngajak teman kita, itu harus benar-benar di-maintain supaya itu tim bisa berkembang juga gitu loh. Jadi nggak berarti kalau memang kita untuk jadi toreda itu kan harus kumpulin 100 pairing. Itu bukan berarti teman-teman cari 100 orang di sini. Ya, tapi dari 1 orang aja itu bisa berkembang. 2 orang bisa berkembang lagi. 3 orang bisa berkembang lagi. Setiap orang itu pasti punya 100 daftar nama. Jadi yang perlu teman-teman lakuin di sini itu ketika berhasil ngedirect sponsor orang, itu kita lakuin cara yang sama yang kayak kita lakuin di awal. Kita buka list, kita buka daftar nama, kita kasih nilai, baru kita ngerti sasaran-sasaran yang mau kita approach itu yang mana dulu. Nah, itu harus diduplikasi supaya member-member kita pun juga ngelakuin hal yang sama. Dengan begitu, untuk dapetin 100 pairing, itu juga bisa semakin cepat sih. Jadi harus ada support system juga, timnya juga harus sama-sama kerjasama sih, gitu. Oke. Jenis nih kalau boleh tahu joinnya dari kapan sih? Tadi ada dibahas nggak sih? Sebenarnya, Ada belum ya? oke. Sebenarnya join itu udah dari tahun lalu sih, cuman bisa dibilang aktifnya itu sekitar 7-8 bulan karena memang sempat postpone waktu itu. Nah, kalau yang si Jovi presentasi itu pas kapan? Yang pas pertama kali join atau yang pas kapan? Kalau Jovi present itu waktu itu bulan Mei tahun 2020. Jadi benar-benar awal pas pandemi itu ya Jovi mulai bangun bisnis ini gitu loh, mulai kenalin gini-gini. Ya bisa dibilang waktu itu timnya Jovi juga masih berapa gitu, tapi sekarang udah berkembang banyak banget. Oke. Emosi ya, Ini udahlah. kok di chat. Itu banyak bug. Ayo, Pak Nando. Ini kan namanya ada double, udah. Ya, oke. Pertanyaannya, kira-kira proses ini mungkin si Dennis bisa sharing dong kenapa namanya. Nah, ini juga bagus pertanyaannya. Jenis boleh nggak sharing? Bukan sharing sih, lebih ke arah kasih tahu aja. Buat yang belum join AFC ini kan direkam nih, jadi nanti mungkin bisa dipakai buat bahan sama yang lain juga gitu loh untuk presentasi ke timnya. Boleh nggak kasih tahu alasan kenapa sih AFC ini bisnis yang tepat? Apalagi lagi kondisi kayak begini dan mungkin boleh dari jenisnya juga apa yang bikin jenis nih join AFC maksudnya gitu loh. Apa sih yang kayak kan banyak nih yang lain, terus ada usaha-usaha yang lain juga nih. Kenapa harus AFC? Kita nggak bilang mungkin nggak enak sama Jovi atau apa ya, cuman kan pasti punya dong di dalam hati kayak oh, ini gue harus di AFC nih, gue harus jalanin di AFC nih. Boleh nggak sih dikasih tahu dan biar teman-teman semuanya tuh jadi tahu juga. Sorry, suaranya putus-putus, agak putus-putus. Boleh diulang nggak? Alasan kenapa harus AFC? Kenapa Jenis pilih AFC? Oke. Alasan kenapa harus di AFC itu yang pertama karena dari awal lihat dari segi perusahaannya dulu teman-teman. Di sini itu kita perusahaan udah perusahaan farmasi yang tertua sama terbesar. Jadi memang kalau teman-teman
ragu-ragu dari segi perusahaannya. Memang kita sistem bisnisnya itu dengan cara multi level marketing ya. Yang mungkin sebagian orang sudah skeptis sama bisnis ini dulu. Tapi yang harus teman-teman perhatiin, di sini perusahaan kita beda sama perusahaan lain. Kita perusahaan yang udah berdiri sendiri selama 51 tahun, kita udah go public juga, kita udah dapat sertifikat GMP juga. Jadi dari segi produk udah nggak usah, dari segi perusahaan teman-teman nggak usah takut lagi. Ini perusahaan sudah lama dan sudah tua. Kemudian dari segi produknya, itu sudah pasti jelas bagus banget karena memang dari dokter-dokter aja berani masuk di bisnis ini. Lebih dari 4.000 dokter. Dari segi produk teman-teman udah nggak usah khawatir lagi. Udah berani keluarin hak paten, udah punya uji klinis juga. Yang dimana untuk dapetin paten fungsi itu nggak gampang teman-teman. Dan di sini AFC udah dapetin paten fungsi untuk produk-produknya dari 3 negara sekaligus. Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Kemudian sistem bonusnya juga, ini bisa dibilang paling besar sih. Karena aku pun dengar dari pengalaman teman-temanku yang sudah menggeluti bidang bisnis multi level kayak gini, mereka bilang kalau di sini bonusnya paling besar banget. Dan teman-teman nggak usah takut. Karena di bisnis multi level di AFC, itu kita nggak ada yang namanya sistem tutup poin atau kejar target. Karena dari perusahaannya sendiri, kita bukan perusahaan multi level. Kita perusahaan farmasi. Yang berarti kita nggak dituntut sama perusahaan untuk jualan. Sama sekali. Kita nggak harus tutup target. Teman-teman maksimal di sini hanya beli 12 box aja, sisanya terserah. Teman-teman mau konsumsi, mau beli lagi, atau mau buka titik baru, itu boleh, terserah. Tapi AFC sendiri nggak pernah nuntut teman-teman buat jualan. Kayak gitu. Dan yang terakhir mungkin karena memang bisnis AFC itu bisa dibilang anti pandemi. Gitu ya teman-teman. Kita mau mulai bisnis apapun di pandemi itu susah banget. Tapi justru AFC itu berkembang waktu kita awal-awal masa COVID, waktu kita harus di rumah. Nah itu justru AFC malah berkembang. Jadi ya udah nggak usah diraguin lagi sih teman-teman kalau mau masuk di bisnis AFC. Gitu. Oke, nah itu ya, itu bagus banget. Kenapa harus AFC-nya? Ini kriteria berdasarkan apa? Ini juga ada yang nanya, mungkin penasaran ya. Jenis boleh cerita gak? Mungkin Jenis umur 24 ya? Kenapa? Umur 24 ya? Iya, betul, 24. Nah, ini ada yang tanya. Mungkin dia juga seumuran ya sama Jenis. Jadi dia nanya, gimana sih caranya, maksudnya kalau bahasa anak muda ya, kita bilang ngumpulin niat gitu loh. Di saat anak-anak lain umur 24 semuanya pasti masih pada main game, ada yang lagi ngapain-ngapain. Apa yang bikin Jenis, gue harus coba. Ini kan tadi udah tahu nih, why-nya kenapa join di AFC. Ini mau tanya, gimana sih caranya biar keluar dari comfort zone, entah itu karena kalau lagi COVID gini kan justru di mana-mana malah comfort zone, tiap hari tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur kan. Apa sih yang bikin Jenis nih, gue harus gerak, gue nggak bisa diam aja. Ya, itu sih sebenarnya karena namanya orang kepepet, kalau nggak ada pemasukan, itu pasti stres kan ya teman-teman. Bisnis utama juga nggak ada pemasukan sama sekali, ya udah teman-teman mau idealis, mau gengsi, nyobain bisnis baru itu nggak akan menghasilkan uang gitu loh. Buat apa kita, aku nggak bisa kayak gini, aku nggak biasa untuk jalanin bisnis kayak gini. Ya teman-teman akan stuck di situ terus sih. Mungkin yang bisa aku ceritain waktu dulu memutuskan untuk gabung itu, aku benar-benar aware kalau ini susah buat aku jalanin. Karena mungkin, tapi teman-teman nggak bisa jadiin itu excuse ya. Misal kayak aku orang introvert atau extrovert, itu nggak bisa dijadiin patokan juga. Kalau memang teman-teman pingin challenge diri sendiri, ya itu pasti kalau teman-teman berdoa dan berusaha juga pasti bisa gitu loh. Dari yang awal, justru sebenarnya karena aku nggak bisa, itu justru malah jadi challenge buat diri sendiri sih, untuk coba maksimalin, kira-kira bisa nggak ya gitu, kemampuanku kayak gini, kira-kira aku sanggup nggak ya untuk aku ngobrol sama orang baru, untuk aku approach, untuk aku keluar dari comfort zone-ku sendiri. Dan ternyata memang setelah maksa dan udah merasakan income-nya juga, ya teman-teman siapa sih yang mau berhenti gitu loh. Kalau memang kita udah ngerasain income-nya juga pasti dari yang introvert sekalipun, itu teman-teman pasti akan gas terus gitu. Gitu. Ya walaupun awal-awal struggle sih memang. Jadi
untuk ngomong aja tuh waktu pertama nggak bisa. Jadi untuk presentasi, untuk ngomong di laptop pun awal-awal itu benar-benar hilang suaranya teman-teman. Jadi nggak bisa ngomong sama sekali. Nah setelah selesai presentasi, laptop ditutup, itu suara malah keluar. Gitu loh. Jadi setertekan itu waktu pertama kali gabung di sini. Tapi kalau dari posisiku, aku merasa kayak gitu, itu justru seperti challenge sih. Ayo harus bisa, gitu loh, diforsir. Sampai akhirnya ngomong terus sampai bisa ngomong lancar gitu. Jadi mungkin yang bisa aku dapetin di ASI sih sebenarnya dapat self development juga sih untuk bisa kembangin diri. Jadi nggak melulu soal uang juga, karena di sini bisa ngembangin diri sendiri pun itu juga suatu achievement gitu loh. Mungkin kayak bisa ngerasa jadi orang yang baru, bisa ngerasa dapat skill yang baru, gitu sih. Jadi kalau untuk ngomong gimana kok kamu bisa keluar dari comfort zone, ya karena maksa sih. Karena butuh duit, karena butuh duit, dan kita ya udah peluang apapun yang ada di depan ya kita ambil gitu loh. Dan kita nggak akan pernah tahu kalau nggak dicoba, gitu sih. Nah, ini juga ada yang penasaran. Ini biasanya saya pasti tanya sih setiap speaker. Kenapa? Kalau ini saya biasa tanya, setiap speaker yang ngomong saya pasti tanya, boleh tahu nggak income-nya Jenny sebagai seorang toreda di kisaran berapa? Per bulan ya? Kenapa? Income-nya Jenny sebagai toreda per bulannya kira-kira berapa? Oh, oke. Kalau income per bulan sih kurang lebih sekitar 20 jutaan sih. 20 juta per bulan? Lebih dari cukup, tapi masih tetap mau ngejar dong. Ini apalagi kan sebentar lagi tutup ya, maksudnya September 25 nih udah closing. Bukan gimana ya, ngejar uang, ngejar THR tahunannya sih sebenarnya. Ronin dapat nggak nih Jenis kira-kira September? Kenapa? Ronin kira-kira dapat nggak September? Harus. Nah, Harus. harus. Nah, gitu ya. Itu udah kayaknya kira-kira itu pertanyaannya yang biasa saya tanyain udah semua dan udah terjawab juga. Oke, kalau gitu udah deh, kita udah ini aja. Dah, ini udah dijawab tadi Bu untuk jadi toreda barusan tips sama triknya. Oke, kalau gitu thank you Jenis Thank you sharing-sharingnya. Pak. Ya, thank you juga. Thank you buat teman-teman yang udah nemenin juga 400 orang lebih yang nemenin LOP hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa teman-teman aplikasikan ke bisnisnya masing-masing ya. Karena kan di AFC ini kita bisnis masing-masing semuanya, bisnis jaringan masing-masing. Oke, kalau gitu. Thank you Jenis, thank you lagi teman-teman semua. Thank you Selamat semua. malam. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata ya, teman-teman. Yeah. Thank you. Thank you.